Krisis pangan yang terjadi membuat La Via Campesina, sebuah jaringan organisasi gerakan petani transnasional, mengadakan pertemuan untuk mengatasi masalah tersebut dengan merumuskan suatu konsep yang bernama kedaulatan pangan. Pertemuan La Via Campesina ini diadakan di kota Tlaxcala, Meksiko tahun 1996, di mana pertemuan tersebut berhasil merumuskan visi kedaulatan pangan, yakni kedaulatan pangan merupakan hak setiap bangsa dalam mempertahankan juga melakukan pengembangan kemampuannya sendiri guna menghasilkan pangan dasar yang menghormati keberagaman budaya dan sistem produksinya. Buah rumusan tersebut pada perjalanannya dikristalkan menjadi sebuah gerakan di mana pada tahun 2002 Komite Perencanaan Internasional untuk Kedaulatan Pangan atau International Planning Committee for Food Sovereignty dibentuk dan kemudian menghasilkan rumusan pilar kedaulatan pangan yang terdiri atas hak atas pangan, akses atas sumber daya produktif, pengutamaan produksi yang ramah lingkungan, serta perdagangan dan pasar lokal. Salah satu peristiwa penting terjadi pada tahun 2007 di mana deklarasi Nyeleni telah dirumuskan yang mana menghasilkan sebuah rumusan bahwasannya kedaulatan pangan itu merupakan hak bagi masyarakat atas makanan sehat dan memiliki kesesuaian dengan budayanya yang berasal dari hasil penerapan teknologi ramah lingkungan serta hak bagi mereka untuk menghasilkan pangan dan pertanian dengan sistem mereka sendiri. Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan menjamin hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Selanjutnya, kedaulatan pangan menurut Nur Syamsi dan Nur didefinisikan sebagai suatu sistem terjaminnya hak-hak bangsa dalam menentukan kebijakan pada bidang pangan yang berbasis kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang diproduksi sendiri dengan cara mengendalikan sistem produksi, distribusi, serta konsumsi yang dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya, ekonomi, ekologis, serta budaya yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat luas. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prasyarat utama dalam menegakkan kedaulatan pangan, di mana menurut Serikat Petani Indonesia terdapat beberapa prasyarat utama dalam menegakkan kedaulatan pangan. Yang pertama ialah pembaruan agraria, yang kedua adanya hak akses rakyat pada bidang pangan, yang ketiga digunakannya sumber daya alam yang secara berkelanjutan, yang keempat pangan dipergunakan sebagai pangan, tidak hanya untuk diperdagangkan, yang kelima penguasaan pangan dibatasi oleh korporasi, yang keenam, pangan dilarang untuk dipergunakan sebagai sebuah senjata. Dan yang terakhir ya, para petani diberikan akses dalam merumuskan kebijakan pertanian. Mencapai kedaulatan pangan, sayangnya kerap kali ditemukan berbagai macam permasalahan tak terkecuali pada negara Indonesia. Di mana menurut Syahrir Ika, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sektor pertanian di Indonesia memiliki performa yang belum optimal, sehingga untuk mencapai kedaulatan pangan sendiri mengalami pada poin pertama adanya kendala pangan. Kementerian Pertanian kerap kali mempublikasikan data di setiap tahunnya jika terdapat beberapa jumlah hektar lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian. Semisal dijadikan sebuah perumahan tempat tinggal. Dengan adanya pengalihan fungsi lahan inilah yang kerap kali menyebabkan produksi pangan terutama pangan strategis seperti beras, cabai, kedelai, bawang, hingga buah-buahan menjadi terbatas dibandingkan dengan banyaknya permintaan dari masyarakat. Kedua, mahalnya harga benih atau bibit. Selain sedikitnya lahan pertanian, mahalnya harga bibit pun juga mengakibatkan sulit berkembangnya atau tercapainya kedaulatan pangan pada suatu wilayah. Seperti yang terjadi di Kabupaten Brebes pada tahun lalu atau pada tahun 2020, di mana dikarenakan ada kenaikan harga bibit bawang merah yang tinggi menyebabkan para petani bawang tersebut beralih untuk menanam jagung. Dengan beralihnya petani dalam bertanam ini kemudian mengakibatkan terbatasnya atau berkurangnya hasil panen berupa bawang merah pada daerah tersebut. Yang terakhir adalah ketergantungan pangan impor yang meningkat, di mana pada saat ini kerap kali ditemukan ada ketidaksesuaian atau berbagai macam keputusan yang bertentangan antara pemerintah dan petani. Dalam satu dekade terakhir, istilah kedaulatan pangan merupakan salah satu kata yang sering muncul dan diungkapkan banyak khalayak masyarakat di Indonesia.
Namun, secara konseptual, kedaulatan pangan itu sendiri sering disalahpahami, bahkan salah diartikan secara konseptual dengan istilah ketahanan pangan yang secara konsep itu berbeda. Mengutip pidato Presiden Joko Widodo, ketahanan pangan berbeda dengan kedaulatan pangan. Ketahanan pangan hanyalah pangan yang tersedia di gudang logistik dan pasar. Tapi dalam konsep kedaulatan pangan, kita memproduksi bahan pangan yang dihasilkan dari diri kita sendiri. Bahkan, makanan yang kita hasilkan dari pertanian yang dapat menguasai pasar. Willy Aditya yang merupakan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI mengatakan bahwa pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebesar 104,2 triliun untuk mendukung dan mensukseskan program revitalisasi kedaulatan pangan nasional dengan membangun prasarana serta teknologi dengan tujuan mensinergikan korporasi petani dengan digital. Jadi dengan adanya kebijakan tersebut, kita harapkan bisa memudahkan para petani agar menghasilkan produksi pangan yang banyak dan berkualitas. Merebaknya virus COVID-19 membawa dunia dalam krisis kesehatan global, di mana seluruh sektor kehidupan ikut terdampak. Semua orang merasa terancam, ekonomi mandek, dan pembangunan tersendat. Dalam situasi ketidakpastian ini, salah satu faktor penopang penting yang kehidupan adalah pangan. Sebab pangan adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda, sehingga penting untuk setiap daerah di Indonesia memiliki komitmen dalam menjalankan kedaulatan pangan. Selain ketersediaan pangan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah akses pangan, di mana masa sebelum krisis virus COVID-19 terjadi, sebagian besar masyarakat miskin menghabiskan waktu dan juga energi mereka dalam mencari makan dan bekerja untuk mengakses makanan. Tentunya, kebijakan pembatasan sosial dalam skala yang lebih luas membuat mereka kehilangan pendapatan secara drastis, dan hal ini dapat mengancam akses pangan mereka. Ini merupakan sebuah bencana yang tidak kalah mengerikan. Maka, memastikan akses pangan bagi kaum miskin sudah terjamin adalah kewajiban bagi negara dan juga pemerintah daerah. Selanjutnya, persoalan distribusi pangan. Penting untuk pemerintah menjamin kondisi pangan yang cukup dan juga baik bagi seluruh daerah di wilayahnya. Sebab, tidak semua wilayah ataupun daerah memiliki hasil pangan, karena terdapat wilayah dengan pembangunan yang masif dan juga industrialisasi. Selanjutnya adalah kualitas pangan. Merebaknya krisis COVID-19 ini membuka mata kita semua bahwa kesehatan adalah hal yang paling utama, sehingga kampanye dalam hidup bersih, sehat, dan juga makan makanan yang bergizi terus disuarakan. Maka penting untuk pemerintah menjamin kualitas pangan yang diberikan kepada masyarakat.